Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan tidak ada masalah seperti masalah saya. Ya, di sini saya akan menyampaikan suatu konsep dasar bahasa pemrograman C++ yang tentunya wajib dipelajari saat Anda ingin menjadi seorang programmer. Sebelumnya, kalian membuat tab baru untuk belajar konsep dasar pemrograman C++. Nah, dalam memahami konsep dasar bahasa pemrograman C++, kalian harus memahami dulu konsep dasarnya seperti variabel. Jadi variabel merupakan penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Maksudnya variabel yang menunjukkan suatu lokasi yang ada di memori atau RAM. Jadi saat kalian membuat suatu variabel, akan ada suatu slot memori untuk menampung nilai tersebut. Nah, pertama kan kalian harus memahami variabel. Saat melakukan deklarasi, kalian harus memberi tipe data di dalam setiap variabel. Nah, tipe-tipe data yang ada di dalam variabel C++ ada bool. Nah, bool ini tipe data berupa nilai boolean, yaitu kalian harus menentukan true. Atau false. Lanjut, lalu ada char. Char ini merupakan tipe data huruf A sampai Z. Nah, tipe datanya A sampai Z. Lalu ada int. Nah, int ini tipe data berupa angka. Tipe datanya berupa angka, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. int ini tidak bisa jika dilakukan dengan koma, misal 1,23 itu tidak bisa. Lalu ada float, di float dan double. Di float dan double ini data berupa angka pecahan. Contohnya, kalau float dan double ini bisa menggunakan koma, 1,33 misal, karena merupakan angka pecahan. Lalu lanjut ada string. String ini berupa kumpulan karakter seperti misal aku sedang makan. Nah, string merupakan karakter. Lalu bagaimana cara menuliskan variabel dalam bahasa C++? Nah, ada 2 langkah untuk melakukannya, yaitu deklarasi dan inisialisasi. Ada 2 langkah, yaitu deklarasi dan
deklarasi itu apa? Jadi deklarasi dilakukan dalam sebuah program yang dimulai. Namun kalian juga bisa melakukan deklarasi di tengah program. Akan tetapi deklarasi harus sudah selesai sebelum program yang kalian gunakan. Contoh deklarasi seperti ini. int i jadi int i ini contoh deklarasi. Lalu char, lalu ada inti. Nah, kalau int-nya cuma ada satu karakter, berarti ini karakter deklarasi tunggal. Jika ada lebih dari satu itu banyak deklarasi. Nah, kalian jika mengetikkan seperti ini, maka kata yang kalian ketikkan ini tidak akan dibaca oleh komputernya. Jika kalian mengetikkan angka karakter seperti ini, maka tidak akan dibaca oleh komputer. Nah, itu adalah contoh deklarasi. Lalu inisialisasi, artinya mengisi nilai dalam variabel yang sudah dideklarasikan. Contohnya seperti ini. inti. Nah, ini deklarasinya. Lalu i ini dari mana? I ini dari inti ini yang ada di sini. Yang kalian buat. I-nya berapa? I-nya 10. Inilah yang disebut inisialisasi. Jadi I sama dengan 10 ini merupakan inisialisasinya. Nah, bagaimana jika dilakukan secara bersamaan? Hasilnya akan bagaimana? Jika dilakukan secara bersamaan, contohnya akan menjadi seperti ini. inti dan inisialisasinya inti 10. Maka seperti ini jika dilakukan secara bersamaan. Terus melakukan deklarasi ulang pada variabel yang ada dalam satu cakupan, maka akan muncul error jika kalian melakukannya tanpa inisialisasi. Contohnya seperti apa? Ini jika kalian melakukannya secara bersamaan.
Lalu kalian melakukan deklarasi tanpa inisialisasi. Tanpa melakukan inisialisasi, maka contohnya akan seperti ini. int maka jika kalian melakukan deklarasi tanpa inisialisasi, nanti di sini akan memunculkan compile error. Akan error tanpa kalian melakukan deklarasi terlebih dahulu. Tanpa melakukan inisialisasi seperti ini. Variabel tidak akan berfungsi jika kalian menuliskan di luar cakupan. Nah, dalam cakupan tersebut ada dua dalam bahasa C++, yaitu variabel global dan lokal. Variabel global ini ketika kalian melakukan deklarasi bisa digunakan lagi dalam kelas dan function apapun selama program masih berjalan. Variabel ini dideklarasikan di luar function main. Contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Lalu int add. Di sini adalah deklarasinya. Lalu variabel globalnya int main. Lalu kalian buka kurawal, X-nya sama dengan berapa? Misal 10. Terus X sama dengan 10 ini apa? X sama dengan 10 ini merupakan inisialisasi pertama. Lalu code atau masukkan tanda petik first value. Sini lalu ketikkan sama dengan, ya kan, ketikkan lagi X, jangan lupa titik koma, lalu X sama dengan 20.
Di sini merupakan inisialisasi kedua. Nah, inisialisasi pertama seperti ini, inisialisasi kedua seperti ini. Lalu ketikkan lagi kode atau masukan. Nah, ini merupakan contoh variabel global. Coba apakah bisa? Kita beri judul konsep dasar. Pakai error. Di sini error. Errornya karena apa? Karena kita tidak menambahkan seperti ini. Nah, jika kalian menambahkan seperti ini, maka tidak akan dibaca oleh komputer. Karena jika errornya kan di variabel global ini, komputer bingung mengartikan apa maksud dari variabel global. Coba compile, run. Maka akan berhasil, akan menghasilkan first value of 10 diinisialisasikan lagi dengan value 20. Nah, ini merupakan variabel lokal. Variabel global. Lalu variabel lokal bagaimana? Nah, variabel lokal yaitu variabel yang hanya berfungsi jika dideklarasi di dalam fungsi main. Artinya jika deklarasikan di luar main maka akan menemui error. Nah, contohnya kita hapus dulu. IMP main. INTI, kita membuat contohnya variabel lokal. Kemudian 10. If atau jika I kurang dari 20, di sini merupakan batas awalnya. Batas awal cakupan. Lalu buka berawal lagi. INT
di sini merupakan variabel lokalnya. Variabel lokal yang dideklarasikan dan diinisialisasi. Lalu tutup kurawal ini apa? Tutup kurawal ini merupakan batas akhirnya. Batas akhir dari cakupan. Lalu ketikkan code N. Ctrl S. Jika kalian mengcompile-nya, maka akan error. Nah, karena apa? Karena deklarasinya di luar main. Di luar ini. Oke, segitu dulu pembelajaran dari konsep dasar bahasa pemrograman C++. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like-nya.